Halo guys, kembali lagi bersama Komodo Channel. Oke guys, hari ini tentunya saya membuat sebuah konten atau vlog ya. Dan masih hal yang sama, saya membuat konten atau vlog ini lewat kamera handphone guys. Dan hari ini saya mengundang salah satu ya bisa dibilangin orang tua saya juga ya, abang saya di tanah rantau ini. Karena dia juga sudah kenal lama dan sudah bersahabat lama dengan saya. Jadi saya mau menanyakan langsung kepada dia. Dia kan katanya ceritanya sangat menarik waktu dia datang ke Jakarta. Nah ini abang ini orang tua kita ini. Oke, kita nanyakan langsung. Oke bang, abang di sini. Silakan. Dikenal maka disayang maka. Nah, silakan dulu bang. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira bagaimana ceritanya awal mulanya abang datang ke Jakarta? Singkat katanya kalau saya masih turun dari awal pasti tidak cepat. Betul. Seminggu mungkin baru habis. Tapi saya Amerika saja. Cerita awalnya puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya datang ke Jakarta ini tanpa ada dugaan, tanpa ada boleh dibilang planning. Aneh bin ajaib. Bisa aja. Saya sementara sibuk kerja sebagai petani lah gitu di kampung. Ternyata seorang adik sepupu saya, dia menelpon dari Ruteng Siapa? atas nama Pak Edison. Oh, Jadi, Komandan Laskar 88 ya? kembali lagi seperti itu, Pak. Oh iya. Ya namanya saya orang kampung, saya terimanya dengan dingin gitu karena saya nggak ngerti apa maksudnya yang ini telepon. Singkat cerita, istri saya menceritakan, ini ada telepon ini dari adik kamu dari Ruteng. Langsung saya angkat teleponnya dan saya jawab, saya ucapkan dan kepada adik saya, halo selamat malam atau selamat sore adik, apa yang adik mau ceritakan, mungkin cerita pengalaman Jakarta. Jadi saya siap. Padahal berita gembira tadi yang dia telepon ini tujuan pada berita gembira, Pak. Luar biasa. Jadi saya tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, saya hanya mampu mengucapkan puji Tuhan. Akhirnya adik saya telepon, bang, besok tinggalkan untuk sementara pekerjaan atau kesibukannya di kampung, tolong merapat ke Ruteng sama istrinya. Dalam hati saya sebagai orang di kampung, kok ada apa ini ya? Tapi karena ditelepon namanya orang di kampung, ditelepon dari kota, pasti sambutannya begitu hangat. Akhirnya saya tinggalkan kampung saya. Oh berarti ceritanya abang sebelumnya itu memang kerjanya sebagai petani. Petani Pak, dan bukan petani modern kayak sekarang Pak. Petani apa namanya? Benar-benar kasar lah gitu dibilang. Petani primitif lah gitu, petani di kampung lah namanya di kampung. Akhirnya begitu ketemu sampai di Ruteng, puji Tuhan, haleluya. Lagi-lagi saya bilang, kata adik saya Pak Edison bilang, besok kita ke Jakarta. Padahal abang nggak ada siap sama sekali, uang juga nggak ada persiapan, nggak ada pikiran untuk datang ke kota besar gitu. makanya kembali lagi cerita awal puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini sangat luar biasa, sahabat Komodo Channel, bahwa beliau ini dibantu dan dibawa sama seorang yang sering kita dengar namanya, yaitu Komandan Laskar 88 Kabupaten Manggarai, dan juga dia itu adalah anggota legislatif ya Dapil Kota Mese. Dan berkat abang atau komandan kita itu beliau ini bisa datang ke Jakarta. Begitu ya kalau nggak salah. Ya mungkin. Terus ya namanya cara berpikir orang dari kampung kan, begitu ada berita seperti itu tidak ada pikiran panjang lebar lagi, dan kebetulan masih lugu lah gitu. Akhirnya saya bilang ya sudah oke gitu. Nah begitu sampai di Jakarta tanggal 20 Desember 2016 itu, ya namanya seorang dari kampung, begitu lihat di Jakarta itu gemerlapnya itu,
ya namanya ibu kota Gemerlap atau terang. terang gitu. Oh, Pokoknya gemerlap ini kan artinya terang benerang. terang benerang. Dalam hati saya, ini ada apa nih? Kok malam bisa jadi terang? Tapi pertanyaan saya itu, abang dibiayai sama Bapak Edison ini tiket pesawatnya dari kampung ke sini? Kembali lagi saya bilang, saya tidak ada persiapan apa-apa. Oh, luar biasa guys. Jadi begini guys, ini sangat-sangat luar biasa bahwa abang kita ini itu dibiaya dan dibeliin tiketnya sama komandan kita, yaitu Bapak Edison. Jadi ini sangat menarik. Kita dengarkan terus ceritanya. Ini yang menarik. Akhirnya begitu sampai di Jakarta tanggal 20 Desember 2016. Kebetulan kita sampai sore di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari Bandara Soekarno-Hatta kita dijemput, ada mobilnya saudara Edison. Kita start sore sekitar jam 5:30. Saya lihat padahal saya sudah saksikan dengan langsung tadi bahwa siang sudah selesai gilirannya. Kata saya, tapi saya tidak berani tanya, masih terang juga jam segini, masih terang juga. Ya itulah cara berpikir, beda cara berpikir Ya. orang dari kampung dan kota. Berarti bagaimana setelah abang sudah di Jakarta, bagaimana abang bisa melihat apakah sebegitu jauhnya perbedaannya? Sangat-sangat Pak, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Itu memang hal wajar. Yang lebih anehnya lagi, Ada yang lebih aneh lagi nih guys. Jadi ada cerita yang lebih aneh lagi. lebih aneh dan ajaib lagi. Bikin ajaib. Saya pikirkan cuma mau lihat Jakarta. Betul. Tapi begitu baik hati dari adik saya ini, saudara saya ini Pak Edison ini, dia bilang, Bang, besok kerja sebagai security. Ya namanya orang dari kampung. Senang berarti. Ya tidak ngerti artinya security. Terus pas Om sampai di Jakarta, begitu lihat mobil besar, panjang, terus kereta api, ada juga busway. Kira perasaannya gimana? Boleh dibilang saya macam hidup dalam khayalan, mimpi gitu lah. Mimpi di siang bolong. Karena nggak nyangka gitu Karena ya. nggak nyangka. Pertama dari awalnya saja dari kampung. Terus tidak melalui proses yang begitu panjang, langsung injak kota Jakarta dan ibu kota negara Republik Indonesia. Betul. Kota metropolitan. Kota metropolitan. Betul. Sehingga dalam hati saya, apa ini kejadian nyata Atau mimpi. atau mimpi? Boleh dibilang itu aneh lah gitu. Terus pas katanya abang tadi kan begitu sampai datang Jakarta langsung dipekerjakan jadi seorang satpam. Bagaimana perasaan? Kan seorang satpam ini kan mitra dari kepolisian gitu. Nah itu dia. Karena sebutan kalau di kampung saya kan boleh dibilang security itu ya gak enak lah gitu. Ya betul. Tapi Gak dipandang lah. ya apalagi akhir kalimat itu Ricky-nya itu. Jadi guys, Ricky itu bahasa daerah di kampung kita itu. Ricky itu artinya pantai. Ada yang najis lah gitu. Pantai. Tapi namanya saking senangnya saja, saya pikir enak aja lah nih. Tapi dalam hati saya, wah ini apa sih? Karena dari saya nol Pak. Iya betul. Kita tidak pengalaman dan tidak pernah lihat seorang security itu kerjanya apa. Iya. Tapi berlangsung waktu, begitu dipekerjakan tepatnya di perusahaan TDA, Ya. terus Pak Edison langsung antar. Ini perusahaan TVA ini guys, perusahaan besar ya. Perusahaan besar, perusahaan beroperasi di bidang boiler. Boiler. Nah, sekarang kan Om dari seorang security, seorang satpam, dan apakah Om pernah ke Monas atau pernah lihat Istana Presiden? Itu dia. Nah, Jadi selang berapa bulan, kebetulan anak saya juga ingin kuliah, kebetulan saya juga. ya. Oke guys, jadi anak dari beliau ini namanya Fitri ya, Ya. namanya Fitri Tamung kalau nggak salah. Ya. Anaknya sekarang sudah kuliah dan puji Tuhan sudah masuk semester 7 guys. Jadi anaknya itu berkat
dia, dan dia sekarang dia yang biayain. Ini sangat luar biasa. Terus pas tadi ke Monas, Akhirnya dalam hati saya, Monas itu artinya apa? Saya pikir dalam hati Monas itu sebuah tumbuhan gitu. karena nggak tahu. Ya, karena nggak ngerti tahu. namanya orang dari kampung lah gitu. Ya, betul. Monas, monumen, apaan itu monumen gitu. Jadi memang kepanjangan dari Monas ini saya ngerti, saya lihat baca-baca di Monas itu monumen nasional. Tapi bahannya apa? Saya pikir Betul. sebuah tumbuhan gitu. Betul. Jadi coba nanti lah saya bisa koker akarnya gitu buat Ya. ini nanam di kampung gitu. Akhirnya anak saya nanya gitu, Pak, kalau mau lihat Monas, ayo kita main sana. Yang ngajak tuh si Ibu Fitri. Iya, anak saya Fikri. Dengan senang hati saya Panggillah ke Monas. Iya, momen paling bagus ini. Kebetulan saya juga punya duit waktu itu. Ya, saya loncat sedikit keren. Lamaran saya pertama sebagai security di TDN, tapi dipekerjakan di cabang namanya MIPA. MIPA. Mitra Eka Pratama gitu. Mitra Eka Pratama. Terus TDN ini Trimitra Bahasa Sabadi gitu. Oh, betul. Ada singkatan, Ya. ada kepanjangan. Ya. Betul. Akhirnya ada lagi sesuatu yang lebih aneh bin ajaibnya lagi. Saya kan soalnya Kenapa dibilang bin ajaib, guys? Karena keberuntungan. ya keberuntungan yang luar biasa. Tak pernah disangka. Tak pernah diduga. Juga. Saya kan nggak ngerti seorang security ini gajinya prosesnya bagaimana gitu. Betul. Ya, sama. Apalagi kan kita nggak pelatihan. Ya, nggak ada pelatihan lagi. Iya. Terus yang kedua digaji bagaimana? Oh, mungkin dulu begini saja ya dikasih makan sudah gitu ya. Nah, ini bos PT Nipani namanya Pak Johannes gitu. Pas akhir bulan dia nanya gitu, Bapak saya mau tanya nih, Bapak rantau ini buat apa gitu? Oh, dia tanya begitu? Iya. Langsung saya jawab dengan kepolosan saya, bos saya rantau ini bos, pertama saya cari pengalaman gitu. Yang kedua saya cari duit gitu. Iya, otomatis lah ya, lepas cari duit ya. Daripada saya sembunyi-sembunyi ya, dia Ya. cari duit lah gitu. Terus yang ketiga sih bilang, duit ini nanti bos pertama buat biayain anak saya yang kuliah nih. Oh gitu. iya. Terus yang kedua kalau ada sisanya gitu saya buat makan saya gitu. Terus kalau ada sisanya lagi